Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita melalui hadis yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah." Setiap ruas yang ada pada diri manusia alaihi sadaqah, itu memikul kewajiban untuk bersedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Dan itu bisa dilakukan pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Kemudian Nabi SAW mulai menyebutkan satu persatu bentuk sedekah yang bisa kita lakukan dengan seluruh tubuh yang Allah karuniakan kepada kita. Nabi SAW katakan, "Ta'dilu baina tsnaini sadaqah." Engkau mendamaikan antara dua orang yang berselisih, itu adalah sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah. Ketika engkau menolong seseorang untuk naik ke atas hewan tunggangannya, naik ke atas kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, engkau membantunya untuk bisa naik ke atas hewan tunggangan itu, aw tarfa'u lahu mata'ahu, atau engkau membantunya dengan mengangkat barang bawaannya untuk naik ke atas hewan tunggangan itu, maka yang seperti itu, kata Nabi SAW, juga adalah sedekah. Kemudian selanjutnya Nabi SAW katakan, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat yang baik, kalimat yang thayyibah, itu juga adalah sedekah. Lalu selanjutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Pada setiap langkah di mana engkau berjalan untuk menunaikan salat, maka itu menjadi sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Ketika engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan manusia, maka itu juga menjadi sedekah untukmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan kepada kita betapa luasnya spektrum dan cakupan amal soleh yang bernama sedekah itu. Ketika mungkin kebanyakan kita memahami atau menggambarkan bahwa sedekah itu hanya bisa ditunaikan dengan kelebihan harta yang Allah berikan, maka melalui hadis ini Nabi SAW membongkar cara pandang kita, meluruskan pemahaman kita tentang sedekah, di mana beliau menyampaikan kepada kita bahwa dengan pada setiap ruas tulang yang Allah berikan kepada kita, itu kita bisa melakukan banyak sekali sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak matahari mulai terbit di pagi hari, maka kita sudah bisa mulai beraksi untuk melakukan sebanyak mungkin sedekah.
kita tunaikan kewajiban-kewajiban seluruh tubuh kita ini untuk melakukan kebaikan, dan itu akan dicatat sebagai sedekah. Di dalam hadis tadi Nabi SAW menyebutkan, yang pertama misalnya beliau katakan ta'dilu baina itsnain. Ketika engkau mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Dua orang itu bisa jadi adalah saudara kita sendiri, bisa jadi itu adalah anak-anak kita sendiri, bisa jadi itu adalah sahabat kita, bisa jadi itu adalah siapapun yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ketika kita berusaha untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih, maka itu akan tercatat sebagai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu. Ketika kita melihat ada seseorang, pria ataupun wanita, yang mengalami kesulitan untuk menggunakan kendaraannya. Kalau zaman dahulu ya, hewan tunggangannya, kalau hari ini tentu kendaraan bermotornya. Ketika dia kesulitan untuk mengendarai kendaraan itu, dia kesulitan untuk menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraan itu, lalu kita membantunya, maka itu akan tercatat sebagai sedekah kita pada hari itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah satu kebaikan yang tidak boleh kita sia-siakan ketika kesempatan itu hadir di depan kita. Tentu kita perlu dan harus meluruskan niat kita ketika melakukan itu. Kita melakukannya bukan karena ingin mendapatkan apresiasi, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, pujian, kekaguman dari manusia. Karena manusia tidak akan bisa memberikan balasan terbaik untuk kita. Mereka hanya bisa memberikan like, atau kalau itu adalah status, mereka hanya bisa membantu untuk membagikan ya, share status itu. Atau kalaupun mereka memberikan penghargaan kepada kita berbentuk harta, maka sebanyak apapun harta yang diberikan oleh manusia sebagai bentuk apresiasi itu tidak ada nilainya dengan apa yang Allah siapkan untuk kita di kehidupan akhirat. Karena itu di tengah zaman di mana manusia tergila-gila, ya, manusia begitu maniak ya dengan kamera HP, ya, begitu maniak ya dengan status di medsos, mengupdate status untuk setiap kebaikan yang dilakukan, maka kita berusaha untuk menghindari itu. Kenapa? Karena kita harus melakukan sedekah ini dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggap saja semua manusia itu tidak ada ketika kita melakukannya, agar tidak ada perasaan-perasaan tertentu dalam diri kita yang ingin diabadikan. Kita berharap mungkin ada yang secara candid, secara tersembunyi merekam apa yang kita lakukan, kemudian itu menjadi viral. Tidak usah mengharapkan apapun dari manusia. Harapkanlah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik, kalimat yang indah itu akan menjadi sebuah sedekah juga. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah di sini adalah kullu dzikrin wa du'ain lin nafsi wal ghair. Segala bentuk zikir dan doa yang kita panjatkan baik untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Begitu pula ketika kita mengucapkan salam misalnya atau menjawab salam, maka itu juga menjadi sedekah dan termasuk
dalam kategori kalimah thayyibah. Ya, bahkan secara lebih luas sebagian ulama mengatakan bahwa segala bentuk kalimat yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, segala bentuk kalimat yang mendorong orang lain untuk saling mengasihi, menyatukan hati, maka itu semua akan dinilai sedekah. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walau an talqa akhaka biwajhin talqa. Ya, bahwa kita dianggap melakukan sedekah meskipun kita sekedar menemui atau berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, kata Nabi SAW adalah wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan untuk mengerjakan salat, menghadiri salat di masjid, maka itu juga menjadi sedekah. Maka ini menjadi satu motivasi tambahan bagi kita, khususnya kaum pria, untuk berusaha semaksimal mungkin menghadiri dan menjawab panggilan azan untuk menunaikan salat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid. Karena setiap langkah yang kita ayunkan untuk berangkat ke masjid itu akan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita tidak akan mendapatkan itu kalau kita mengerjakan salat di rumah. Maka sekali lagi, Anda tidak perlu memiliki harta yang berlebih untuk sedekah. Perbanyaklah langkah menuju ke masjid agar kemudian sedekah Anda semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis ini adalah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Ketika engkau menyingkirkan gangguan, membersihkan gangguan yang menghalangi atau yang mengganggu jalan orang banyak, maka itu juga akan menjadi sedekah. Ada air yang berpotensi untuk membuat orang lain tergelincir, ada batu yang berpotensi untuk menyakiti orang lain, ada kaca yang pecah, ada duri yang menusuk, ada kotoran yang mungkin mengganggu perjalanan orang banyak. Ketika kita menyingkirkan itu semua, maka itu akan dinilai sebagai sedekah. Maka berapa banyak kesempatan-kesempatan seperti itu Allah berikan dalam kehidupan kita, dan sangat disayangkan banyak di antara kita yang melewatkan kesempatan itu. Melewatkan kesempatan untuk bersedekah meski hanya dengan membersihkan gangguan yang ada di jalan orang banyak. Karena itu di dalam hadis yang lain Nabi SAW menggambarkan bahwa ada seorang hamba yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena dia apa? Hanya karena dia menemukan sebuah ranting berduri yang mengganggu di jalan orang banyak, lalu dia pinggirkan, dia singkirkan ranting berduri itu, maka Allah membalasnya dengan memberinya ampunan. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, bainama rajulun yamshi bi tariq, ketika ada seorang pria yang berjalan di jalan, wajada ghusna syaukin ala tariq, dia mendapati seranting berduri di atas jalan itu. Fa'akharahu, lalu orang itu menyingkirkan ranting berduri itu. Fasyakarallahu lahu, maka Allah pun berterima kasih kepadanya. Faghafara lahu, maka Allah ampuni dosa sang hamba itu. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Betapa mulianya agama ini, sehingga agama ini tidak
sekedar atau tidak hanya memberi ruang kepada orang-orang kaya, orang-orang yang berkelimpahan harta untuk melakukan kebaikan, tetapi kesempatan yang sama juga Allah berikan kepada orang-orang yang tidak punya kelapangan harta. Orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, dan orang-orang yang tidak berpunya bisa bersedekah dengan tubuh yang Allah berikan kepada dia, dengan kemampuan fisik, dengan ruas-ruas tulang yang Allah berikan untuk menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, untuk menolong orang lain, untuk mengangkat barang bawaan orang lain, untuk tersenyum, untuk melangkah, menghadiri panggilan azan di masjid. Sehingga pada akhirnya tidak ada satupun di antara kita yang punya alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Karena begitu matahari terbit, bahkan sebelum matahari terbit, pintu-pintu dan jalan-jalan kebaikan itu telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebegitu banyaknya. Dan kita lihat sekali lagi bahwa hadis ini meluruskan cara pandang kita selama ini yang boleh jadi hanya membatasi sedekah itu pada harta saja. Kita melihat bahwa ternyata sedekah itu begitu banyak jalannya, begitu banyak kesempatannya, yang tentu saja sekali lagi tidak lagi memberikan ruang kepada kita untuk beralasan tidak mampu, tidak sempat melakukan kebaikan. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat, jangan lewatkan kesempatan-kesempatan bersedekah, kesempatan-kesempatan melakukan kebaikan yang Allah hadirkan di hadapan kita. Kita tidak tahu betapa besar, betapa berharganya setiap kebaikan-kebaikan kecil, setiap kebaikan-kebaikan sederhana itu. Kita tidak tahu nilainya sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti kita dihisab pada hari kiamat. Disitulah kita menyadari betapa berharganya kebaikan-kebaikan kecil yang dahulu kita kumpulkan di kehidupan dunia kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.